Kembali lagi di Let's Look Closer dengan saya Anika Meneva Pramono dari kelas 12/4 yang akan mengungkapkan kerennya sains di sekitar kita. Nah, pada video kali ini kita akan terkhusus membahas tentang metal detector. Yuk langsung saja kita ke tempat pertama. Sampailah kita di bandara. Pernahkah kalian melihat alat ini? Betul, alat ini adalah gerbang pendeteksi metal. Semuanya pasti sudah tahu fungsi dari alat ini. Alat ini umumnya berfungsi untuk mendeteksi senjata. Prinsip yang digunakan adalah induksi silang. Detektor logam terdiri dari dua kumparan yang orientasinya arahnya saling tegak lurus. Arus bolak-balik dialirkan ke salah satu kumparan yang biasanya lebih besar, sehingga akan muncul medan magnet yang besarnya berubah-ubah. Apabila di sekitar tempat itu terdapat logam, maka perubahan medan magnet dari kumparan besar akan menghasilkan arus pada logam. Arus yang memasuki logam menghasilkan medan magnet pada kumparan arus yang lebih kecil. Umumnya, kumparan kecil akan dihubungkan pada alarm bunyi, sehingga ketika ada logam di sekitar alat detektor logam, alarm akan berbunyi dan akhirnya muncul arus induksi. Nah, sejak tadi kita sudah membahas nih induksi elektromagnetik. Sebenarnya apa itu induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah besar arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Induksi elektromagnetik berkaitan erat dengan arus induksi, gaya gerak listrik induksi, dan hukum-hukum fisika. Yuk kita lanjut ke tempat berikutnya. Nah, sekarang kita sudah di industri makanan nih. Sistem kerja metal detektor untuk makanan yaitu dengan memancarkan gelombang elektromagnetik yang berada dalam mesin metal detektor. Gelombang elektromagnetik dilengkapi dengan transmitter dan receiver yang berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik dan menerima sinyal gelombang elektromagnetik. Ketika ada logam yang dibaca oleh metal detektor, maka akan mengalami gangguan pada medan elektromagnetik. Setelah itu, interferensi akan diterima oleh penangkap sinyal. Kemudian data yang akan dianalisis dan bisa dianggap sebagai makanan dengan kontaminasi logam. Dalam industri makanan, metal detektor dilengkapi dengan sistem alarm. Jadi, bila ada makanan yang terkontaminasi, logam akan memberitahu operator sehingga konveyor akan berhenti produksi dan dipisahkan dari makanan yang lainnya. Menarik kan? Yuk lanjut ke tempat terakhir. Gelap banget nih. Wah, ternyata kita sedang ada di dalam tanah. Metal detektor juga digunakan oleh para arkeolog untuk mencari benda-benda yang terkubur dalam penelitian sejarah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses penelitiannya. Yang pertama yaitu ukuran dan bentuk jenis benda logam yang terkubur atau tersembunyi. Benda yang semakin besar maka akan lebih mudah terdeteksi daripada yang kecil. Letak benda yang terkubur datar umumnya lebih mudah untuk terdeteksi daripada yang terkubur vertikal. Benda yang melintang akan menciptakan area target yang lebih besar dan efektif mengirimkan sinyal ke detektor logam. Kemudian faktor yang ketiga adalah usia dari objek yang terkubur. Semakin lama maka akan semakin teroksidasi atau berkarat, sehingga akan mengurangi pendeteksian menggunakan metal detektor. Nah, asik kan keliling sambil belajar kerennya sains? Pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang induksi elektromagnetik, prinsip induksi silang, dan pemanfaatan metal detektor di ketiga tempat tadi. Saya Anika, dan terima kasih dan sampai jumpa di video Let's Look Closer lainnya. Bye!